Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Ra atau yang kerap disapa dengan panggilan Mbah Ma'ruf lahir pada tahun 1852, di Dusun Klampok Arum Desa Badal Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Beliau merupakan putra dari Kiai Haji Abdul Majid, Mbah Yai Majid, seorang pendiri pondok Klampok Arum Selatan Masjid Badal. Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Ra merupakan putra ke-9 dari 10 bersaudara. Nyai Bulkijah, Kiai Haji Muhajir, Kiai Ikrom, Kiai Rohmat, Kiai Abdul Alim, Kiai Jamal, Nyai Muntakin, Kiai Abdullah, Kiai Haji Muhammad Ma'ruf, Nyai Suratun. Sejak kecil, Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Ra sudah menjadi seorang piatu. Beliau ditinggalkan oleh ibunya. Sebagai gantinya, beliau mendapat kasih sayang dari ayahnya, Mbah Yai Majid, dan saudara-saudaranya. Akan tetapi tidak lama berselang, ayahnya juga menyusul ibunya ke hadirat Allah. Setelah itu Mbah Ma'ruf diasuh oleh Mbah Yai Bulkijah, Mbak Ayunya yang sulung. Pada hari-hari terakhir menjelang wafatnya beliau, Mbah Ma'ruf, yang memiliki doa ampuh untuk segala macam urusan beliau tulis keseluruhannya di papan tulis. Kemudian beliau menyuruh santrinya untuk menulis doa-doa yang disukai. Dengan senang hati para santri segera menulis doa-doa tersebut lalu disowankan kepada gurunya. Doa-doa pilihan yang sudah ditulis di kertas itu oleh Mbah Ma'ruf hanya ditiup saja. Beliau juga sering berwasiat kepada tamunya yang sowan dan minta petunjuk agar mengamalkan solawat saja. Lebih jelasnya beliau mengatakan kalau di Kedunglo nanti akan lahir solawat yang baik. Wasiat serupa juga diwasiatkan kepada Mbah Komsah familinya saat minta restu akan mengikuti bayat tarikah yang dihadiri oleh Kiai Romli dari Nganjuk. Beliau dawuh, "Sah, jangan ikut bayat tarikah. Tarikah itu berat, untuk orang yang punya uang ndak kuat. Sepeninggalku nanti, di sini, Kedunglo, akan ada solawat yang baik. Tunggulah kamu akan menjumpai solawat itu." Terbukti, 7 tahun setelah Mbah Ma'ruf wafat solawat yang dinantikan yakni solawat Wahidiyah lahir. Maka seluruh keluarga Mbah Komsah langsung mengamalkan solawat Wahidiyah. Pada detik-detik menjelang wafatnya, Mbah Ma'ruf yang sudah berusia 103 tahun dan tidak kuat naik ke masjid. Tidak biasanya beliau menyuruh murid-muridnya yang dari Mojo, Mbah Mahsyun, Mbah Rubai, Mbah Mahfud dan Mbah Muhsin, agar mengajar anak-anak kecil pakai papan tulis. Padahal jangankan mengajar mau sekolah saja 4 sekawan tersebut oleh Mbah Ma'ruf tidak diperkenankan. Dalam kepayahannya karena sakit, beliau masih memikirkan pembangunan pondoknya dengan menyuruh Mbah Mahsyun dan Mbah Siabudin mencari uang untuk membangun pondok. Mbah Mahsyun dan Mbah Siabudin ke Surabaya, Gresik dan Malang melaksanakan perintah Mbah Ma'ruf. Ketika masih di Surabaya, Mbah Mahsyun mimpi ditemui Mbah Ma'ruf yang menyuruhnya pulang karena dimasakkan kepala kambing. Kelihatan sekali kalau sang pendiri pondok Kedunglo sangat dermawan. Meski ajal akan menjemput, beliau masih juga berpikir untuk sodakoh. Maka dengan tangan lemas lemah lunglai, beliau membuka-buka kasur dan bantal mencari uangnya. Mbah Nyai Romlah sang putri melihat kelakuan aneh ayahnya sampai menegur, "Pak, sakit-sakit kok mencari uang buat apa? Wow, kamu ini bagaimana? Ya buat sadakah." Akhirnya, pada hari Rabu Wage Ba'da Maghrib di bulan Muharram tahun 1375 1955 Kiai Haji Muhammad Ma'ruf pendiri pondok pesantren Kedunglo Al-Munadarah wafat atau menghadap ke hadirat Allah SWT dengan tenang. Dan pada hari Kamis beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Kedunglo sebagaimana permintaan beliau sendiri. Setelah genap setahun nyantri pada Kiai Soleh Langitan Tuban, beliau pulang ke rumahnya. Namun tidak lama kemudian ketika beliau, Mbah Ma'ruf, memasuki usia 30 tahun Kiai Soleh Banjar Melati mengangkat Mbah Ma'ruf menjadi menantunya dan dipersunting dengan putri sulungnya yaitu Nyai Hasanah. Hanya sekitar 2 tahun saja Mbah Ma'ruf menemani istrinya, karena setelah putra pertama lahir, beliau pergi ke Bangkalan untuk menimba ilmu pada Kiai Kolil yang masyhur sebagai aulia keramat. Kepergian beliau dibiayai oleh Kiai Soleh mertuanya yang terkenal kaya raya. Menurut riwayat, beliau mempunyai banyak istri. Ada yang mengatakan beliau mempunyai istri 22 orang, bahkan ada yang mengatakan lebih dari itu. Kebiasaan beliau menikah ini konon karena beliau kerap bepergian dalam waktu yang lama dan ingin menebar bibit yang baik. Karena itu hampir setiap daerah yang beliau singgahi,
beliau melangsungkan ijab kabul dengan gadis setempat. Ada pula yang mengatakan kalau pernikahan beliau melebihi ketentuan syariat hanya ijab saja, karena orang tua si gadis ingin mengalap berkah pada Mbah Maruf. Namun dari sekian istri-istri beliau yang diketahui berjumlah 5 orang dan yang dikaruniai putra hanya 3 orang saja. Para istri dan putra-putri beliau adalah: istri pertama, Nyai Hasanah binti Soleh dari Banjar Melati. Dari pernikahan ini beliau dikaruniai 9 anak yaitu Nyai Mustoinah, Kiai Haji Moh Yasin, Nyai Aminah, Nyai Siti Saro, Siti Asiyah, Nyai Romlah, Kiai Haji Abdul Majid, Kiai Ahmad Malik. Komaruzaman, wafat ketika masih kecil. Istri kedua, Nyai Mona dari kelompok Arum Badal mempunyai seorang putri bernama Fatimah. Istri ketiga, Nyai Masyrifah dari Sanggerahan mempunyai 2 anak, yakni Moh Zainuddin, wafat ketika masih kecil, dan Maimunah. Istri keempat, tidak diketahui namanya. Istri kelima, tidak diketahui namanya. Namun diketahui istri-istri yang tidak diketahui namanya berasal dari Prambon Nganjuk dan Gampeng Kediri. Riwayat lain mengatakan beliau juga mempunyai istri dan keturunan di Bangkalan, Madura. Mbah Maruf memulai pendidikannya dengan belajar mengaji Al-Quran kepada Mbak Ayunya. Itu pun Mbak Ayunya sering mengeluh karena Mbah Maruf kecil susah untuk diajari, seakan tidak ada yang nyantol di otak Mbah Maruf. Saking jengkelnya, akhirnya Mbak Ayunya menyuruh adiknya agar sering puasa Senin Kamis. Saran tersebut dilaksanakan oleh Mbah Maruf. Tidak lama setelah menjalankan puasa Senin Kamis beliau bermimpi seekor ikan mas meloncat masuk ke dalam mulutnya. Sejak saat itu, beliau langsung bisa membaca Al-Quran sampai khatam. Beliau kemudian menemui Mbak Ayunya dan berkata, "Mbak, aku sudah khatam Al-Quran." Mbah Nyai Bulkijah kaget dan tidak percaya. "Kemarin saya ajari sulitnya minta ampun kok sekarang sudah khatam Quran." Mbah Maruf kecil kemudian berkata, "Kalau ndak percaya, akan saya baca sampeyan yang nyimak." Mbah Maruf lantas membaca Al-Quran hingga khatam. Setelah belajar kepada Mbak Ayunya, beliau melanjutkannya dengan belajar di Pondok Cepoko. Selama mondok di Cepoko keadaan beliau sangat memprihatinkan. Konon, beliau hanya makan seminggu sekali, itu pun makanan pemberian orang-orang sekitar pondok yang setiap malam Jumat mengirim makanan ke pondok. Pada hari-hari biasa, apabila beliau merasa lapar beliau hanya makan intip, nasi hangus, yang masih melekat di panci dan tidak dimakan oleh pemiliknya. Atau makan buah pace yang pohonnya beliau tanam sendiri di lingkungan pondok. Pernah juga beliau mengajak kakaknya mengemis ke desa-desa untuk biaya mondok dan hidup selama di pondok. Beliau juga pernah menjadi buruh panjat kelapa dengan upah sebutir kelapa yang bagus. Bahkan oleh pemilik pohon kelapa beliau diberi tanah dan oleh Mbah Maruf tanah tersebut ditanami pohon kelapa. Untuk menghilangkan rasa lapar karena jarang makan, beliau sampai menyumpahi perut dan mulutnya setiap hari Jumat di dekat gelombang, kolam, buatan beliau sendiri. "Hai perut, jangan minta makanan jika belum hari Jumat tiba. Mulut, jangan minta minum, makan jika belum hari Jumat tiba." Setelah hari Jumat beliau pun makan dan minum sepuasnya. Setelah makan beliau juga menyumpahi duburnya, "Dubur, jangan kentut-kentut jika belum hari Jumat tiba." Kondisi yang cukup memprihatinkan selama nyantri membuat Mbah Maruf mempunyai kebiasaan puasa dan munajat kepada Allah SWT. Karena itulah Allah menganugerahkan beliau ilmu laduni di bidang ilmu fikih yang bermula dari mimpi beliau mengajar kitab kuning di pondok. Setelah kejadian mimpi tersebut, beliau yang sudah mondok selama 7 tahun dan baru kelas 1 sanawiyah tiba-tiba bisa membaca kitab kuning yang biasa diajarkan kiainya, Kiai Muh. Beliau pun lantas sowan pada Kiai Muh gurunya, melaporkan bahwa beliau mendapat ilmu laduni dan bisa membaca kitab. Pada suatu ketika Kiai Muh mengumumkan kepada seluruh santrinya kalau besok beliau tidak dapat mengajar, sebagai gantinya yang mengajar adalah Mbah Maruf dari Kediri. Mendengar pengumuman tersebut seluruh santri mengejek Mbah Maruf. Terutama santri senior yang memang tidak senang dan merasa iri dengan keberadaan Mbah Maruf di Cepoko. Sehingga muncul komentar-komentar bernada miring. "Mondok saja belum tamat, ndak bisa ngaji kok mau ngajari ngaji." Keesokan harinya Mbah Maruf memukul kentongan pertanda pelajaran akan dimulai. Tapi karena para santri tahu kalau hari itu yang menggantikan gurunya adalah Mbah Maruf, maka hanya beberapa orang saja yang berkumpul di masjid. Mbah Maruf tidak peduli dengan ketidakhadiran para santri senior yang alim-alim.
beliau tetap membuktikan kemampuannya mengajar kitab yang biasa diajarkan oleh Kiai Muh kepada santri-santrinya. Ternyata benar, Mbah Maruf bisa mengajar bahkan hafal isi kitab milik gurunya tersebut. Tentu saja peristiwa ini menggemparkan seisi pondok. Mbah Maruf yang merupakan santri miskin yang semula diremehkan dan dibenci teman-temannya seketika disanjung dan dihormati. Bahkan katanya, Kiai Muh gurunya akhirnya berbalik berguru pada beliau. Sementara itu, para santri senior yang suka mengejek Mbah Maruf saat itu juga meninggalkan pondok Cepoko. Beliau, Mbah Maruf, tidak lama mondok di Cepoko, kemudian beliau melanjutkan mencari ilmu di Semarang pada Kiai Soleh Darat. Genap 2 tahun mondok di Darat, beliau pindah nyantri pada Kiai Soleh Langitan Tuban. Dalam perjalanannya menuju pesantren yang beliau tempuh dengan jalan kaki, tak jarang di tengah jalan beliau dihadang para perampok. Namun karena beliau punya ilmu penglimunan, para begal itu tidak bisa melihat Mbah Maruf yang berlalu di hadapannya. Setelah menyeberangi Selat Madura dengan berenang, namun ada yang mengatakan Mbah Maruf tidak berenang melainkan langsung berjalan di atas Selat Madura hingga tiba di daratan Madura. Setelah tiba di Madura, beliau langsung menuju Demangan, pondok Kiai Haji Kholil Bangkalan, dan beliau sendiri yang menerima Mbah Maruf. Kiai Kholil berkata kepada Mbah Maruf, "Hai, anak Jawa, tampaknya kamu lapar, ini saya beri makan harus dihabiskan." Perintah Kiai Kholil sembari menyerahkan nasi 1 nampan besar dengan lauk ikan bandeng sebesar betis orang dewasa. "Ya, Kiai," jawab Mbah Maruf. Beliau pun mulai makan yang porsinya untuk beberapa orang dengan niat menyerap ilmunya Kiai Kholil. Selama Mbah Maruf makan, Kiai Kholil terus mengawasi calon muridnya dengan berdiri di samping Mbah Maruf dengan tongkat di tangannya yang siap beliau ayunkan apabila Mbah Maruf tidak menghabiskan makanan yang telah Kiai Kholil berikan. Mbah Maruf yang telah terbiasa puasa dan berlapar-lapar tentu saja merasa tidak mampu menghabiskan nasi sebanyak itu. Namun karena beliau mempunyai doa yang membuat perut tidak merasa kenyang walau sudah kemasukan makanan berapapun banyaknya yang beliau baca sebelum makan. Alhasil, nasi senampan pemberian Kiai Kholil dengan lahap dihabiskan tanpa sisa. Mengetahui hal itu, Kiai Kholil seketika berkata, "Ini orangnya yang akan menghabiskan ilmuku." Riyadah sudah menjadi bagian hidup Mbah Maruf. Selama nyantri pada Kiai Khalil, kegandrungannya dalam hal riyadah semakin menjadi-jadi. Selama nyantri di Bangkalan ini pula, beliau mempunyai kebiasaan baru, yaitu berziarah ke makam-makam keramat para aulia se-Madura. Di makam tersebut, beliau bukan sekedar ziarah biasa, tetapi makamnya disowani dan ditirakati, sehingga beliau bisa berdialog langsung dengan si penghuni makam. Masih kurang. Riyadah yang tujuan beliau riyadah di makam-makam keramat tersebut, tiada lain, karena beliau ingin memiliki ilmu, sak melumahe bumi lan sak mengkurep langit, yaitu ingin memiliki ilmu seluas bumi dan langit tanpa harus belajar. Artinya, beliau ingin mendapat ilmu laduni. Sudah demikian banyak makam keramat yang beliau datangi, namun kesemuanya memberikan jawaban kalau ingin alim harus belajar dulu. Jawaban tersebut mengecewakan Mbah Maruf. Lawong ingin dapat ilmu tanpa harus belajar kok disuruh belajar. Terakhir, beliau riyadah di makam yang berada di Bujuk Sangkak. Sebagaimana yang sudah-sudah di sana, beliau juga tirakat hingga bisa ditemui oleh penghuni makam. "Hai, anak muda, mengapa kamu tirakat di sini?" Mbah Maruf menjawab, "Saya santri Bangkalan ingin jadi orang alim. Doakan saya agar diberi ilmu laduni." Jawaban penghuni makam tersebut lain daripada yang lain. "Bisa, kamu bisa mendapat ilmu laduni, tapi tirakatmu masih kurang." Mbah Maruf langsung menangis sedih dan putus asa. "Saya sudah tirakat seperti ini kok ya masih kurang." Dengan rasa putus asa beliau kembali ke pondok dan terus menangis. Kiai Khalil mengetahui apa yang dirasakan muridnya, kemudian beliau bertanya kepada Mbah Maruf, "Kiai Khalil, Maruf, sudah berminggu-minggu kamu tidak berada di pondok, pergi kemana saja kamu?" "Mbah Maruf, saya riyadah di kuburan wali-wali, mereka semua tidak bisa memberi saya ilmu laduni. Terakhir saya riyadah di Bujuk Sangkak, katanya saya bisa mendapatkan ilmu laduni, tapi riyadah saya masih kurang." "Riyadah yang bagaimana lagi yang mesti saya lakoni? Padahal semua riyadah sudah saya jalankan." "Kiai Kholil, ada satu makam lagi yang belum kamu datangi, yakni makam Mbah Abu Syamsuddin di Batu Ampar. Beliau wali besar. Semalam saya bertemu Mbah Abu Syamsuddin, beliau menyuruh saya menulis di kuburannya. Siapa yang bisa menghatamkan Al-Quran sekali duduk,
apapun keinginannya akan tercapai. Mendengar hal tersebut, Mbah Maruf langsung berangkat ke Batu Ampar, dan menghatamkan Al-Quran dari subuh sampai asyar sekali duduk. Selesai menghatamkan Al-Quran seketika datang angin lisus menerjang tubuh beliau. Perasaan beliau, saat itu kepalanya dipegang dan ditumpahi nasi kuning hingga beliau muntah berak. Sepulang riyadah di makam Mbah Abu Syamsuddin, segala kitab yang ada di pondok Kiai Halil beliau kuasai. Tercapailah sudah keinginan Mbah Maruf untuk memiliki ilmu seluas bumi dan langit. Suatu ketika beliau disuruh mertuanya mencari tanah untuk dijadikan pondok pesantren. Mbah Maruf tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut, beliau lantas tirakat sambil membaca sholawat nariyah sebanyak 4.444 kali. Akhirnya beliau mendapat alamat, bahwa tanah yang cocok untuk didirikan pondok adalah tanah yang berada di sebelah barat Sungai Brantas di antara dua jembatan kembar. Alamat tersebut lalu dihaturkan kepada mertua Mbah Maruf. Tetapi mertua dan semua orang kurang setuju dengan tanah pilihannya karena tanah yang dipilih Mbah Maruf dikenal sebagai tanah supit urang, yaitu tanah yang berwujud perairan semacam danau atau rawa tidak berupa daratan. Namun Mbah Maruf tetap pada pendiriannya memilih tanah tersebut dengan mengungkapkan beberapa alasan, yaitu pondok ini nanti akan memiliki beberapa keistimewaan. Pertama, dekat pasar, kedua dekat sungai, ketiga apabila ke timur sedikit kota. Maka alasan tersebut diterima dan jadilah tanah tersebut dibeli. Setelah tanah tersebut dibeli, maka didirikan sebuah pondok pesantren pada tahun 1901 yang bertempat di sebelah utara, kini lokasi Miladiyah. Pondok tersebut diberi nama Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadarah. Nama Kedunglo berasal dari kondisi tanah yang waktu itu berupa kedung semacam danau dan di sana terdapat pohon lo yang besar. Setelah Kiai Haji Muhammad Maruf mendirikan Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadarah, maka berduyun-duyunlah para santri ingin menimba ilmu pada beliau Mbah Maruf. Namun karena beliau tidak suka memiliki banyak santri, maka sebagian santri beliau serahkan kepada Kiai Abdul Karim Lirboyo yang saat itu baru mempunyai beberapa santri saja. Ketika ditanya mengapa tidak suka mempunyai banyak santri, beliau menjawab, "Aku emoh memelihara banyak santri. Di samping repot, kalau punya banyak santri, pondok ini jadi kotor. Karena itu saya mohon kepada Allah, agar santri saya tidak lebih dari 50 orang. Kalau lebih dari 50, ada yang duga akhirnya pondok ini jadi rusuh." Memang benar setelah diteliti santri beliau tidak pernah lebih dari 40 orang. Kalau lebih dari 40 orang pasti ada yang pulang. Di Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadarah di samping sebagai pengasuh, beliau adalah guru tunggal. Jadi beliau tidak mempunyai guru pembantu yang mengajar santri-santrinya. Karena santri-santrinya beliau tangani sendiri, tak heran kalau sepulang mondok di Kedunglo santri-santri beliau menjadi orang-orang alim dan ampuh. Berikut adalah sedikit dari santri beliau yang menjadi orang besar. Mbah Yai Dalhar Watu Congol Magelang, Kiai Manap Lirboyo, Kiai Musyafak Kaliwungu Kendala, Kiai Dimyati Tremas, Kiai Bisri Mustafa Rembang, Mbah Yai Mubashir Mundir, Kiai Marzuki Solo. Karena beliau adalah seorang alim alamah dan menguasai berbagai macam disiplin ilmu, maka kitab-kitab yang diajarkan beliau adalah kitab-kitab yang tinggi. Bahkan cara beliau mengajar tidak sebagaimana guru-guru sekarang. Untuk mengajar syarah alfiyah saja di samping menerangkan syarahnya beliau juga membahas arutnya, balagohnya, maka satu pelajaran yang beliau bahas sudah termasuk atau meluas ke mata pelajaran yang lain. Peranan di Nahdlatul Ulama, NU. Pada tahun 1926, Mbah Maruf mulai menerjunkan diri dalam organisasi kemasyarakatan karena diajak oleh sahabatnya yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari yang pada waktu itu akan mendirikan Nahdlatul Ulama, NU. Maka setelah NU berdiri sebagaimana yang tertulis di Qonun Asasi, ADART, pendirian NU yang pertama, Mbah Maruf duduk sebagai mustasyar NU. Selain Mbah Maruf ada pula nama Syekh Gonaim Al-Misri, seorang ulama dari Al-Azhar Mesir yang juga menjabat di mustasyar. Sedangkan Kiai Haji Hashim Asy'ari sendiri pada waktu itu menjabat sebagai Rais Akbar Syuriah NU. Melihat kedudukan Mbah Maruf di organisasi NU saat itu menunjukkan bahwa tingkat keilmuan beliau di atas rata-rata. Karena hanya beberapa ulama tertentu saja yang dapat menduduki jabatan tersebut. Sebagai penasihat di NU, beliau sering menghadiri muktamar-muktamar NU yang diadakan di daerah-daerah. Dan pada acara tersebut, beliau yang sangat makbul doanya, langsung didaulat untuk memimpin doa. Biasanya,
Jika para ulama Nu mengadakan batsul masal lalu menemui jalan buntu, mereka sowan pada Mbah Maruf Ra untuk meminta petunjuk pada beliau. Dalam hal ini beliau hanya mengatakan, masalah itu ada di kitab Anu. Tanpa menjelaskan detail masalah. Konon Mbah Maruf Ra terkenal memiliki temperamen yang keras. Menurut Kiai Baidawi, temperamen Mbah Maruf menurun kepada cucunya yaitu Kiai Haji Abdul Latif Majid. Kalau Mbah Maruf sedang marah pada seseorang yang marah betul. Bahkan kalau beliau sedang marah dan sempat mengeluarkan kata-kata celaka, maka orang yang dimarahi akan celaka betul. Temperamen yang keras barangkali disebabkan karena sejak kecil beliau sudah yatim piatu dan kurang kasih sayang dari orang tuanya. Apalagi untuk bertahan hidup beliau harus bekerja keras dibarengi tirakat. Sehingga dapat dipastikan beliau lebih banyak puasa daripada tidak. Mbah Maruf Ra semasa hidupnya senang bersilaturahmi. Karena itulah beliau sering meninggalkan pondok pesantren Kedunglo untuk mengunjungi sahabat-sahabatnya. Sifat-sifat yang lain, beliau adalah orang yang terbuka. Segala peristiwa yang terjadi pada beliau hampir semua diceritakan pada keluarga beliau dan murid-murid kesayangannya mengetahui perjalanan hidup gurunya dari yang sifatnya umum sampai yang pribadi. Kepada para santrinya, beliau sangat perhatian. Karena itu seluruh santri-santri beliau sendiri yang mendidiknya hingga si santri menjadi orang. Kedekatan beliau dengan para santri tak ubahnya seperti seorang ayah kepada anaknya. Karena itu beliau sangat dihormati dan disayangi oleh para santrinya. Mbah Maruf juga dikenal sangat dermawan. Dermawan dalam hal harta maupun doa-doa. Dapat dipastikan semua orang yang meminta harta maupun doa kepada beliau tidak pernah ditolaknya. Pernah suatu ketika beliau memberi ongkos kepada orang yang ingin pergi haji. Padahal di waktu yang sama putra beliau Gus Majid berada dalam kemiskinan. Ketika ditanya, mengapa uang untuk ongkos naik haji itu tidak diberikan saja kepada putranya? Dengan penuh makna beliau menjawab, Majid itu anak soleh. Dia ditanggung langsung oleh Allah. Para tamu yang kelaparan, beliau beri makan hingga kenyang. Yang jelas, siapapun yang pernah hidup di zamannya dan meminta tolong pada beliau merasakan betapa beliau seorang yang sangat perhatian pada sesamanya. Meski beliau mempunyai ilmu seluas bumi dan langit, serta terkenal doanya diijabahi seketika dan beliau sendiri sangat sering mendemonstrasikan kekeramatannya, namun beliau ternyata seorang yang sangat tawadu dan menjaga anak keturunannya agar juga memiliki sifat tawadu dalam arti tidak membangga-banggakan keturunannya. Beliau pernah berkata pada salah seorang santri kepercayaannya, aku ini punya catatan silsilah keluargaku, namun karena aku khawatir nanti anak turunku membanggakan nasabnya, maka catatan itu aku titipkan pada Kiai Abu Bakar, Bandar Kidul. Lalu bagaimana hubungan beliau dengan keluarganya? Beliau dalam hal mendidik putra-putrinya sangat keras dan disiplin. Karena itu beliau menangani sendiri pendidikan putra-putrinya. Beliau juga sangat menekankan kepada putra-putrinya untuk senantiasa membaca sholawat, shollallahu ala Muhammad. Tak terkecuali putra beliau yang baru bisa bicara dan masih cendal juga diwajibkan membaca sholawat sebanyak 100x. Bagi putranya yang sudah lancar bicara harus membaca sholawat sebanyak 1000x, dan sejumlah 10.000x bagi yang sudah balik. Karena mendapat bimbingan langsung dari Mbah Maruf, tak pelak putra-putri beliau tumbuh menjadi seorang yang cerdas, alim dan ampuh. Untuk mendekatkan hubungan batin antara ayah dan anak juga cucu, beliau sering mendongengi putra dan cucu-cucunya kisah-kisah teladan sebelum tidur. Beliau juga mengajari mereka doa lain menjelang tidur. Konon putra dan putri beliau tidak berani mendekat kalau tidak dipanggil ayahnya, Mbah Maruf. Mbah Maruf juga berpesan kepada Mbah Rubai santri kesayangannya apabila para putranya menginginkan sesuatu agar disampaikan melalui Mbah Rubai. Maka kalau putra beliau mau minta uang kepada beliau, Mbah Rubailah yang diminta tolong agar menyampaikan kepada ayahnya. Hanya satu putra beliau yang tidak pernah meminta tolong kepada Mbah Rubai untuk meminta sesuatu kepada ayahnya, yaitu Kiai Haji Abdul Majid Maruf. Pada tahun 1918, Mbah Maruf menunaikan ibadah haji yang kedua kalinya dengan mengajak Mbah Nyahi Hasanah Ra, istrinya, yang saat itu sedang mengandung putra ketujuh. Karena naik haji pada masa itu ditempuh dalam waktu setengah tahun lebih, maka kelahiran putra lelaki yang tampan dan sehat di tempat yang mulia dan mubarakah disambutnya dengan penuh rasa syukur dan bahagia. Maka Mbah Maruf lantas memberikan nama bayi tersebut, Abdul Majid, sedangkan menurut penuturan Mbah Nyahi Romlah Maruf,
Mbah Yahyi Majid Ki Eswara dilahirkan di Kedunglo dan diajak ke Makkah saat beliau baru berusia 1,5 tahun. Setiap memasuki jam 12 malam, Mbah Maruf menggendong bayinya yang masih merah ke Baitullah di bawah talang mas. Di sana, beliau memanjatkan doa agar bayi dalam gendongannya kelak menjadi orang besar yang soleh hatinya. Selama berada di Makkah, Abdul Majid yang juga dihitan di sana akan diadopsi oleh salah satu ulama Makkah. Akan tetapi Mbah Nyai Hasanah tidak mengizinkan sehingga Abdul Majid tetap berada dalam asuhan kedua orang tuanya sendiri. Sumbangsi Mbah Maruf kepada negara di zaman perjuangan mengusir penjajah amatlah besar. Hal ini beliau tunjukkan saat pertempuran tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya meledak. Bersama Mayor Hizbullah Mahfud dan Kiai Hamzah, ayah Mbah Nyai Safiyahra, beliau turut ke medan pertempuran walau berada di garis belakang sebagai tukang doanya. Berkat doa Mbah Maruf, tak jarang bom yang meledak berubah menjadi butiran-butiran kacang hijau. Sebagaimana pula diriwayatkan oleh murid-muridnya yang juga turut berperang, para tentara dan santri yang ikut berjuang kebal dengan berbagai senjata setelah diasmai oleh Mbah Maruf. Cara beliau mengisi kekebalan pasukan tergolong unik. Pertama setelah pasukan dibariskan, beliau menyuruh mereka agar minum air jeding di utara serambi masjid. Selanjutnya beliau berdoa yang diamini oleh pasukan pejuang. Di antara doanya, Allahumma salimna minal bom wal bunduk, wal bedil wal martil, wa udada hayatina. Doa beliau yang kedengarannya nyeleneh ternyata sangat manjur. Terbukti pada semua tentara yang sudah beliau isi kebal aneka senjata. Konon Gus Nawawi dari Jombang ketika bertempur punggungnya terkena martil. Tapi beliau tidak apa-apa malah punggungnya ngecap martil. Kiai Hamzah besannya sendiri yang juga mengikuti pertempuran di Surabaya. Kabarnya kakinya juga terkena bom tapi tidak apa-apa. Kiai Bisri Mustafa Rembang, di zaman itu pernah dikejar-kejar penjajah Jepang. Beliau kemudian lari ke Kedunglo minta perlindungan kepada Mbah Maruf. Kemudian Mbah Maruf mengijazahi sebuah doa. Setelah diamalkan beliau selamat dari incaran orang Jepang. Berkat jasa Kiai Kedunglo, beliau pun lalu mewasiatkan kepada anak cucunya agar terus mengamalkan doa pemberian Mbah Maruf. Doa tersebut oleh Kiai Bisri Mustafa diabadikan dalam buku terjemah Burdah. Itulah Mbah Maruf, memanfaatkan keampuhan doanya dalam mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Berbicara mengenai kekeramatan Mbah Maruf seakan tidak ada habisnya. Orang-orang yang hidup sezaman dengan beliau dan pernah bergaul dengan beliau dipastikan pernah menyaksikan dan merasakan langsung kekeramatan beliau. Dan siapapun tidak akan menyangkal bahwa kekeramatan beliau terletak pada keampuhan doanya yang diijabahi dalam waktu sekejap, ucapannya, sabda Pandito Ratu, dan firasatnya tak pernah meleset. Hebatnya lagi, meski Mbah Maruf sudah wafat tapi orang-orang sepeninggal beliau, yang mujahadah di makam beliau juga turut pula merasakan kekeramatan beliau. Berikut ini adalah sebagian kecil kekeramatan Mbah Maruf. Diriwayatkan oleh Ibu Nurul Ismah Majid dari Pak Pardi dari Kiai Ridwan santri Mbah Maruf yang berasal dari Pagu, Kediri. Beliau bercerita, suatu hari Mbah Maruf mengajak Kiai Ridwan ke Doho. Kebetulan saat itu sungai berantas banjir hingga airnya meluap dan tidak ada rakit buat menyeberang. Hendak berjalan lewat utara terlalu jauh. Akhirnya Mbah Maruf berkata kepada santrinya, "Ya, terpaksa kita menyeberangi sungai." Ridwan berdirilah di belakangku dan pegangi jubahku. Kemudian keduanya berjalan di atas permukaan sungai hingga tiba di tepi sebelah timur. Ajaibnya meski kaki Mbah Maruf menyentuh air, tapi sama sekali tidak basah. Sedangkan Kiai Ridwan hanya basah sampai mata kaki. Dikisahkan oleh Mbah Yusuf santri Mbah Maruf dari Tawan Sari Tulung Agung, paman Mbah Nyai Sofiyahra. Suatu hari datang seorang tamu mengantar surat untuk Mbah Maruf. Sepeninggal tamu tersebut, Mbah Maruf membalas surat tersebut dengan menyuruh salah satu santrinya agar menghanyutkan surat itu ke sungai berantas. Mendapat perintah aneh si santri berkata, "Loh kok dimasukkan ke sungai Kiai?" Mbah Maruf menjawab, "Sudah kerjakan perintahku." Meski tidak mengerti si murid itu melaksanakan juga perintah Mbah Maruf memasukkan surat ke dalam sungai. Anehnya, begitu surat tersebut ditaruh di atas air, surat itu berjalan di atas permukaan air. Lebih aneh lagi surat itu berjalan melawan arus sungai. Akhirnya surat tersebut tiba juga pada alamat yang dituju dalam keadaan utuh, tidak basah, apalagi rusak karena air. Diriwayatkan dari Kiai Baidawi,
Dulu semasa Mbah Maruf masih sugeng, Nabi Khidir sering datang ke Kedunglo menjumpai Mbah Maruf, dan kerap Nabi Khidir bermalam di panggung utara. Diriwayatkan oleh Mbah Mahsyun dari Mojo Kediri. Mbah Mahsyun adalah salah satu santri Mbah Maruf Ra. Namun setelah Mbah Maruf wafat beliau lalu nyantri ke pondok lain, ibunya bingung ditinggal dan mencari Mbah Mahsyun dengan maksud mau disuruh pulang. Tetapi si ibu tidak tahu kemana perginya sang putra. Akhirnya si ibu mujahadah di makam Mbah Maruf Ra. "Mbah Maruf, tolong, kembalikan putra saya," ratap si ibu di depan makam. Sementara si ibu sedang meratap di depan makam. Di pondok barunya, Mbah Mahsyun menerima sepucuk surat dari Mbah Maruf Kediri yang isinya menyuruh Mbah Mahsyun pulang. Sontak para pengurus pondok Mbah Mahsyun keheranan, lalu surat tersebut dihaturkan kepada kiainya. Barulah mereka tahu, kalau ternyata Mbah Mahsyun pernah menjadi santri kesayangan Mbah Maruf ini bukanlah orang sembarangan.